Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih saya aturkan kepada Yang Maha Kuasa karena masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi hasil pemanfaatan LMS mata kuliah termodinamika pada dosen pengampu mata kuliah termodinamika. Terima kasih saya aturkan juga kepada dosen pengampu mata kuliah termodinamika terdahulu atas kesempatan yang diberikan dan kesediaannya untuk menonton video ini. Video ini merupakan salah satu upaya saya untuk mensosialisasikan hasil pemanfaatan LMS mata kuliah termodinamika. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya, Novita Sari, akan mempresentasikan hasil pemanfaatan LMS mata kuliah termodinamika pada dosen pengampu mata kuliah termodinamika. Baiklah, saya akan meng-share PPT. Baiklah, sebelum kita memasuki lebih jauh terkait dengan apa saja hasil pemanfaatan LMS pada mata kuliah termodinamika, saya akan memaparkan terkait dengan LMS atau Learning Management System. Ini merupakan sistem dan aplikasi dari e-learning sehingga e-learning itu merupakan bagian dari LMS. Hal ini dikarenakan LMS itu dapat dikatakan sebagai sistem perangkat lunak yang memvirtualisasikan proses belajar mengajar konvensional untuk administrasi, dokumentasi, laporan, suatu program pelatihan, ruang kelas dan peristiwa online, program e-learning, dan konten pelatihan. Segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar seperti bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, serta sistem ujian online yang semuanya terakses dengan internet. Jadi ini merupakan pengertian panjang dari LMS itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa LMS itu menjadi sebuah jembatan untuk melaksanakan e-learning. Di Polman Bubble sendiri, LMS memiliki URL e-learning polman-bubble.ac.id dan sudah ada sejak awal tahun 2020. Dengan adanya LMS, maka kegiatan perkuliahan diselenggarakan dengan dua kegiatan, yaitu kegiatan sinkronus dan kegiatan asinkronus. Kegiatan sinkronus itu dapat dilakukan secara tatap muka langsung atau tatap muka via classroom virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan kegiatan asinkronus dilaksanakan dengan menggunakan platform LMS Polman Bubble. Saya mencoba untuk melihat optimalnya pemanfaatan LMS untuk mendukung perkuliahan tatap muka pada mata kuliah termodinamika, khususnya kelas 3 TMMA tahun akademik 2022-2023 dengan menggunakan blended learning. Blended learning ini merupakan sebuah model yang menggabungkan antara kegiatan tatap muka langsung dengan online. Menurut Thorne, blended learning itu merupakan sistem campuran yang menggabungkan dua komponen atau dua metode sekaligus. Campurannya adalah teknologi e-learning dan multimedia. Bahan pembelajaran yang digunakan, streaming video, kelas virtual, teks animasi online yang mana dikombinasikan dengan bentuk pembelajaran tradisional. Untuk kegiatan asinkronus ini sendiri berarti tidak pada waktu bersamaan, di mana peserta didik dapat mengambil waktu pembelajaran berbeda dengan pendidik memberikan materi. Beberapa tahapan yang diadakan dalam kegiatan asinkronus yaitu ada dua tahap, yaitu sebelum perkuliahan tatap muka dilaksanakan dan sesudah perkuliahan tatap muka dilaksanakan. Sebelum perkuliahan tatap muka dilaksanakan ada 4 tahapan yang dilalui, yaitu yang pertama mempelajari materi baik berupa dokumen atau video sebelum perkuliahan dimulai yang dibuat melalui fitur edit summary. Yang kedua, mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang belum dipahami dengan menggunakan fitur chat. Yang ketiga, menuliskan agenda yang akan dilakukan pada kegiatan tatap muka yang dibuat di fitur edit summary. Dan yang terakhir adalah membuat link dengan menggunakan fitur URL. Link yang dibuat itu bisa link Zoom Meeting atau link-link sumber belajar lain yang dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri peserta didik sebelum perkuliahan tatap muka dilakukan. Sesudah perkuliahan tatap muka dilaksanakan, ada 3 tahapan yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah memberikan tugas dengan menggunakan fitur assessment, kemudian melakukan diskusi dengan menggunakan fitur forum, dan yang terakhir adalah menggunakan fitur kuis pada saat UTS dan UAS dilaksanakan. Kegiatan sinkronus yang memiliki pengertian yaitu
pada waktu yang sama, di mana proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara peserta didik dengan pendidik atau antara dosen dengan mahasiswa. Di dalam kegiatan sinkronus ada beberapa tahapan yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu dosen membuka LMS, di mana dosen memaparkan agenda yang dilakukan saat tatap muka, kemudian mahasiswa melakukan presentasi. Sebelum dilakukan presentasi, dosen melakukan cek presensi terlebih dahulu, baru kegiatan presentasi dilaksanakan oleh satu kelompok mahasiswa di mana memang sudah disepakati di awal pertemuan materi apa saja yang akan dipresentasikan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa melakukan diskusi kelas setelah kegiatan presentasi dilaksanakan. Kemudian yang kelima yaitu dosen melakukan penguatan dan klarifikasi terkait dengan materi yang dibelajarkan, baik itu hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa dan beberapa materi yang mungkin belum tersampaikan dalam kegiatan presentasi. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana mahasiswa membuat kesimpulan terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan saat kegiatan perkuliahan dilaksanakan. Nah, dari pelaksanaan pemanfaatan LMS sebagai media pembelajaran pada mata kuliah termodinamika selama 3 kali pertemuan, itu beberapa manfaat yang dirasakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkuliahan menjadi terencana dan sistematis karena semua pertemuan itu direncanakan di awal dan kemudian diaplikasikan melalui LMS. Kemudian yang kedua, pembelajaran tidak hanya terjadi secara tatap muka namun via LMS. Dari sini terlihat bahwa akses pembelajaran yang dilaksanakan dan interaksi antara mahasiswa dan dosen itu tidak terbatas hanya saat tatap muka, namun juga via LMS, sehingga belajar itu bisa kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang ketiga, seluruh tugas terekam dalam LMS Online Bubble. Hal ini dikarenakan seluruh tugas itu mesti diupload dalam LMS dan semuanya sudah tersistematis baik dari segi pengumpulannya dan kemudian apa saja yang mesti dilaksanakan. Yang keempat yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih dekat. Hal ini dikarenakan LMS bisa diakses kapanpun dan dimanapun asal ada jaringan yang memadai untuk membuka akses tersebut. Kemudian yang kelima, mahasiswa menjadi lebih leluasa bertanya karena adanya kegiatan asinkronus via LMS Momen Bubble, di mana di sana ada tanya jawab via chat atau diskusi yang dilaksanakan dengan menggunakan fitur forum. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat dengan mudah mendownload materi di LMS Momen Bubble karena apa yang disajikan di dalam LMS itu masih tidak perlu mencscroll ke atas lagi ya, tinggal dilihat saja pertemuan yang mana yang di-download materinya. Sekian hasil pemanfaatan LMS sebagai media pembelajaran mata kuliah termodinamika. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.